Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kabar Bapak juga dalam keadaan sehat dan baik. Oke, kita bisa memulai pembelajaran pada hari ini ya? Iya, Pak. Bisa? Bisa. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Pak Guru minta Jumu untuk maju di depan pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dengan membacakan doa belajar. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Boleh duduk, Nak. Ya, sebelum kita lanjut, coba mungkin ada sampah yang berserakan di tempat duduk kalian. Pakaian kalian itu boleh dirapikan juga kalau memang belum rapi. Ya, pena, buku kalian sudah siap ya? Sudah? Mana ini yang laki-laki? Disiapkan. Nah. Oke. Kalau sudah, Pak Guru mau tanya dulu. Di antara kalian yang hadir ini, apakah ada yang tidak masuk juga pada hari ini? Ada, Pak. Siapa? Riswanto Lawele, Pak. Riswanto? Lawele. Oh, Riswanto Lawele. Dia kenapa? Sakit, Pak. Sakit? Ya, Pak. Ya, gila. Oke, berarti di antara kita semua teman kita salah satu sakit. Kita doakan bersama ya, semoga dia cepat sembuh dan bisa kembali belajar seperti semula, seperti saat ini. Ya, amin. Oke, sebelum kita lanjut, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, alangkah baiknya kita menyanyikan sebuah lagu dulu. Pak Guru persilakan semua untuk berdiri. Menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Semangat ya. Ayo kita mulai. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia kita milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi, tetapi sebelum kalian tahu materi pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru mau tanya dulu. Kira-kira pembelajaran kita sebelumnya itu menyangkut dengan apa? Menyangkut dengan materi apa? Masih ingat? Masih. Coba salah satu menyampaikan dulu. Boleh, disilakan. Materi kita sebelumnya itu terkait dengan kondisi geografis yang mempengaruhi keberagaman budaya sosial. Iya, tepuk tangan dulu buat dia. Jadi materi kita sebelumnya itu terkait dengan keberagaman sosial dan budaya. Ya. Nah, ini dia punya keterkaitannya dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyangkut dengan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Nah, yang pasti sudah ada gambaran terkait
sumber daya alam di dalam pemikiran kalian kan? Ya, Pak. Nah, kalian bisa lihat di sini, Pak Guru menunjukkan salah satu gambar ini yang ada di hadapan kalian. Kira-kira gambar ini menunjukkan apa? Menunjukkan sumber daya alam, keberagaman. Iya, tepuk tangan dulu. Ya. Jelas ya, apa yang disampaikan oleh teman kalian, bahwa gambar yang ada di depan ini merupakan keberagaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak sekalian, negara Indonesia ini merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Beda halnya dengan negara-negara yang lain yang ada di dunia ini. Nah, kita sebagai warga negara sudah sepatutnya bersyukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat mengetahui kalian bisa dapat mengidentifikasi sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman di Indonesia. Bisa ya? Bisa. Sudah ada gambaran ke sini? Nah, oke. Guru harap kalian bisa perhatikan dengan baik supaya tujuan pelajaran yang Pak Guru baru sampaikan itu bisa kita semua bisa mencapai hal itu. Boleh ya? Ya, Pak. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, Pak Guru lihat ini, kalian butuh semangat lagi, ya. Kita ice breaking dulu. Pak Guru persilakan semua untuk berdiri. Ayo, semua berdiri. Berdiri. Ice breaking dengan tepuk IPS. Oke, dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk IPS. P S IPS. Asik. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, tadi kita sudah mengetahui menyangkut dengan tujuan pembelajaran, lalu sudah melihat gambar dan di mana kalian sudah bisa mengetahui, dan untuk memperdalam terkait dengan materi ini, ya, Pak Guru akan menunjukkan salah satu video. Video ini menunjukkan keberagaman alam yang ada di Indonesia. Di sini Pak Guru harap kalian bisa perhatikan dan bisa simak video ini dengan baik, karena video ini yang nanti akan menjadi bahan untuk kita dalam tugas yang akan kita kerjakan nanti. Siap ya? Siap, Pak. Oke. Eksplorasi sumber daya alam dan pemanfaatan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam mencakup bahan-bahan yang ditemukan di alam, seperti air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, mineral, energi, dan lainnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya yang dapat terus tersedia jika dikelola dengan baik, karena alam memiliki kemampuan untuk memulihkannya, seperti air, udara, tanah, hutan, dan energi matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya yang terbatas jumlahnya di alam dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk terbentuk, seperti bahan tambang yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral seperti emas, tembaga, timah. Apa saja sumber daya alam di Indonesia? Yang pertama adalah hutan. Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo dengan luas sekitar 125,9 juta hektar pada tahun 2020. Hutan-hutan ini tersebar di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Hutan Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati, mencakup lebih dari 40.000 spesies tumbuhan, 1.600 spesies burung, dan ribuan spesies mamalia, reptil, dan amfibi. Secara ekologis, hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Hutan tropis Indonesia menyerap sekitar 1,5 miliar ton karbon setiap tahunnya, membantu mengurangi efek perubahan iklim. Secara ekonomis, hutan menghasilkan berbagai produk seperti kayu, rotan, damar, karet, dan bahan baku obat-obatan. Industri perkayuan menyumbang sekitar 8,2 miliar US dollar bagi ekonomi Indonesia pada 2019. Selain itu, hutan juga mendukung sektor ekowisata seperti Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera. Secara sosial dan budaya, hutan menjadi rumah bagi masyarakat adat yang sangat bergantung pada hutan untuk makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Banyak suku adat yang tinggal di sekitar hutan Kalimantan dan Papua memanfaatkan hutan secara lestari. Ancaman terhadap hutan, Indonesia mengalami laju deforestasi yang tinggi. Data menunjukkan bahwa antara 2001 hingga 2020, Indonesia kehilangan sekitar 24 juta hektar tutupan pohon. Penyebab utamanya adalah penebangan liar, ekspansi perkebunan kelapa sawit, dan kebakaran hutan. Sumber daya alam yang kedua adalah tambang. Indonesia kaya akan sumber daya tambang. Beberapa tambang utama Indonesia mencakup minyak bumi dan gas alam. Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak bumi dan gas alam di Asia Tenggara. Cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 3,2 miliar barel pada 2021, sementara cadangan gas alam diperkirakan sekitar 135 triliun kaki kubik. Sektor minyak dan gas menyumbang sekitar 9% dari pendapatan domestik bruto Indonesia pada tahun 2020. Batu bara. Indonesia adalah eksportir batu bara terbesar di dunia dengan produksi mencapai 563 juta ton pada 2020, di mana lebih dari 75% dari produksinya diekspor. Sebagian besar batu bara digunakan untuk pembangkit listrik di dalam dan luar negeri. Mineral lainnya, Indonesia juga memiliki tambang emas, tembaga, nikel, dan timah. Tambang gas di Papua merupakan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Pada 2019, produksi emas Indonesia mencapai 130 ton, menjadikannya salah satu produsen emas terbesar di dunia. Tambang nikel di Sulawesi dan Maluku menjadi sumber penting untuk produksi baterai kendaraan listrik yang sangat dibutuhkan dalam transisi energi global. Dampak dan tantangan. Sektor tambang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, tetapi juga membawa dampak negatif bagi lingkungan. Aktivitas tambang dapat menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan tanah. Selain itu, konflik sosial seringkali muncul di daerah-daerah tambang, terutama terkait dengan hak masyarakat lokal dan adat. Kemaritiman, dengan garis pantai sepanjang 95.181 km, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Lautan Indonesia mencakup zona ekonomi eksklusif ZII seluas 6,4 juta kilometer persegi, menjadikan sektor kemaritiman sebagai salah satu kekayaan utama negara. Potensi kemaritiman. Perikanan. Indonesia adalah salah satu negara penghasil perikanan terbesar di dunia. Pada tahun 2020, produksi ikan tangkap mencapai 6,65 juta ton, sementara produksi perikanan budidaya mencapai 13,2 juta ton. Komoditas utama termasuk ikan tuna, kerapu, udang, dan rumput laut. Sektor ini menyumbang sekitar 2,6% dari PDB Indonesia. Energi laut. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan dari laut.
seperti energi gelombang dan angin lepas pantai. Wilayah maritim Indonesia juga mengandung cadangan minyak dan gas di laut lepas. Pariwisata bahari. Wisata bahari seperti di Raja Ampat, Bali, dan Labuan Bajo menarik jutaan wisatawan domestik dan mancanegara setiap tahunnya. Sektor ini juga menyumbang signifikan terhadap pendapatan negara. Tantangan kemaritiman, overfishing, yaitu penangkapan ikan yang berlebihan, menjadi masalah serius di beberapa wilayah perairan Indonesia. Ini mengancam keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan komunitas nelayan. Keamanan laut, wilayah perairan Indonesia seringkali dihadapkan pada masalah keamanan seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pencurian sumber daya alam. Ya, anak-anak sekalian, tadi Pak Guru lihat kalian begitu serius dalam mengamati video, ya, karena memang video yang tadi baru kita tonton itu video yang sangat berisi, ya kan, menyangkut dengan keberagaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, itu sudah kita akan lanjut di sini. Pak Guru akan memberikan penguatan lagi terkait dengan materi yang akan kita bahas. Tadi sudah menyangkut dengan video yang kita nonton. Di sini Pak Guru akan memberikan penguatan, ya. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa sumber daya alam ini merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Pak Guru mau tanya dulu, kira-kira di sekeliling kita ini, sekeliling kehidupan kita ini, apakah kalian temukan atau tidak sumber daya alam yang ada? Ada keseng? Temukan? Betul? Nah, contohnya kayak apa? Contohnya seperti sumber daya alam kemaritiman atau sumber daya alam laut. Ya, tepuk tangan dulu buat dia. Memang betul. Ya, karena kita hidup di daerah pesisir, ya, yang kebanyakan mata pencariannya itu nelayan. Nah, oke, ada yang lain? Sumber daya alam apa lagi? Kalau di sekitar kita, di Maluku ini ada sumber daya alam tambang atau tidak? Ada. Di mana? Di mana? Di Maluku sini, di Maluku Utara ada atau tidak? Ada toh? Seperti di mana? Di Ternate, toh? Di Weda. Nah, jadi itu merupakan sumber daya alam, ya, yang ada di lingkungan kita. Nah, nanti akan kita pelajari. Nah, jadi sumber daya alam ini dimanfaatkan. Perhatikan di sini, ini dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup kita. Ya, manusia membutuhkan segala sumber daya alam yang ada. Ya. Nah, olehnya itu sumber daya alam ini kita bisa dapat membedakan, anak-anak sekalian. Ya. Di sini ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Nah, siapa bisa bantu Pak Guru? Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu kayak bagaimana? Kayak apa saja? Wah, silakan, Nona. Air dan tanah, tepuk tangan dulu buat dia. Ya. Selain sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada yang tahu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Saya, Pak. Coba, Nona. Tambang, minyak bumi, dan batu bara. Tambang, minyak bumi, dan batu bara. Betul? Betul. Tepuk tangan dulu buat dia. Luar biasa, kalian semangat hari ini. Nah, oke. Jadi, anak-anak sekalian, ya, kita lihat. Ini merupakan sumber daya alam tambang. Ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan,
Ini barang tambang di Indonesia ini dia terdiri menjadi 3 golongan. Ya. Ada golongan A, itu strategis, golongan B, vital, dan golongan C ini industri. Ya. Nah, lalu yang berikut, ada berdasarkan laporan kinerja Kemenko Kemaritiman tahun 2018, luas Indonesia ini merupakan 37% spesies sumber 17,95% ini merupakan terumbu karang di dunia, dan 30% ini merupakan hutan baku dan padang lamun. Coba kalian simak di depan, ya, ini ya. Berikut ini merupakan potensi sumber daya kemaritiman. Ya. Nah, di sini ada perikanan. Ya. Nah, ini buat masyarakat tradisional maupun modern. Nah, di sini juga ada energi kelautan. Ya. Ini energi gelombang, pasang surut, arus laut, dan panas. Nah, lalu yang paling jelas dan paling penting, di Indonesia ini kaya akan sumber daya alam dan juga keindahan alamnya. Betul Kesing? Betul. Kalau di daerah sekitar kita ini ada keindahan alam Kesing, tempat-tempat wisata ada Kesing? Ada. Tetapi kalau di Indonesia itu banyak sekali yang ketung kenal dengan wisata bahari. Betul? Nah, saya bisa kasih contoh. Wisata bahari ini kan di mana? Di gunung atau di mana? Di pesisir pantai, ya kan? Nah, di pesisir pantai. Jadi biasa orang melakukan refreshing dengan wisata bahari ini, mereka sering melakukan olahraga. Tuh, lalu seperti berenang. Tuh, kalau di sini kan biasa, kalau di Maluku pada khususnya biasa ada salah satu tempat wisata bahari juga, itu di Pantai Liang dan Pantai Natsepa. Nah, di sana kalau kita pergi kan kita bisa menemukan orang mandi air masing, air asin toh. Lalu yang berikut mereka berolahraga juga di sana, ya kan? Nah, menyelam atau snorkeling, ya kan? Nah. Oke. Kita lihat berdasarkan keragaman dan sumber daya alam kemaritiman di Indonesia. Ya. Kita lihat. Ini kita lihat ini 6,5 juta ton per tahun hasil produksi sumber daya perikanan di Indonesia. Ya. Bayangkan, negara Indonesia ini merupakan salah satu negara maritim. Jadi negara Indonesia ini, ya, ini ketong dikenal dengan negara penghasil ikan juga, ya kan? Nah, jadi kalau negara Indonesia mereka memproduksi hasil sumber daya perikanan ini 6,5 juta ton per tahun. Coba bayangkan, akan banyak gak sedikit? Banyak toh? Nah. Lalu yang berikut, ada 12,55 juta hektar. Ini potensi budidaya laut. Oh. Lalu yang berikut, ada 2,96 juta hektar potensi perikanan budidaya hijau. Nah, bayangkan, ya. Oke, perhatian di sini. Oke, boleh nak, ya.
Mau buang air kecil? Apa yang slide yang Pak Guru tayang? Perhatikan di sini. Semua perhatikan di sini. Slide yang Pak Guru tayangkan ini dia memiliki kaitan ya dengan video yang baru saja kita tonton. Ya, Pak. Nah, video yang tadi kita tonton itu menyangkut dengan keberagaman sumber daya alam yang ada. Nah, di samping keberagaman yang ada, di samping keberagaman yang ada, ya, negara Indonesia ini terkait dengan sumber daya alamnya, ya, ada hal positif dan juga hal negatif yang akan kita lihat, dapatkan. Sebab sumber daya alam ini, contoh tadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu, memang dia abadi dengan kita. Perhatikan di sini, ya, memang dia abadi dengan kita. Dalam arti begini, tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu sumber daya alam apa saja? Air, tanah, dan matahari. Nah, dia bersifat abadi selamanya dengan kita, ya kan? Ya. Jadi ketong mau pakai, mau ambil seberapa banyak pun dia tidak akan habis. Ya. Nah, beda halnya dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Bedanya di mana? Siapa bisa jawab? Perbedaannya di mana? Coba. Perbedaannya di, ya, kalau yang tidak dapat diperbarui berarti sumber daya alam yang memang dia akan habis terpakai. Ya, contohnya seperti sumber daya alam apa tadi? Sumber daya alam tambang. Apa lagi? Batu bara. Apa lagi? Minyak bumi. Ya. Nah, jadi potensi sumber daya alam itu memang jelas seperti video yang tadi kita lihat itu, negara Indonesia kaya. Bahkan untuk sumber daya alam mineral, minyak, ya, negara Indonesia merupakan salah satu negara penghasil terbanyak di Asia Tenggara. Ya. Tetapi dengan kekayaan alam, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tadi, jangan kita bangga. Ya, jangan kita bangga dengan hal itu. Anak-anak, kenapa Pak Guru sampaikan kayak begitu? Perhatian di sini. Kenapa Pak Guru sampaikan kayak begitu? Ya, karena sumber daya alam yang ada, yang Tuhan telah berikan kepada kita, itu sudah selayaknya kita manfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Ya. Karena apabila kita tidak manfaatkan dengan baik, maka sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu akan habis. Ya kan? Jangan kita ego, jangan kita boros dengan sumber daya alam yang ada. Kenapa? Karena tiba saatnya akan habis dan generasi-generasi yang akan datang, contoh anak-anak kalian, cucu-cucu kalian, itu tidak bisa menikmatinya lagi. Kita hanya bisa jadi penonton, ya kan? Bisa melihat negara-negara lain memakai sumber daya alamnya, tetapi kita telah habis. Ya? Ya, Pak. Oke. Terkait dengan hal itu, ya, Pak Guru mau ingatkan, mau sampaikan juga buat kita semua bahwa jangan kita memakai sumber daya alam ini, ya, dengan hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Contoh, ada juga sumber daya alam hutan, ya kan? Tadi sudah kita lihat, simak videonya. Hutan, dia punya manfaatnya itu kita bisa mengambil sumber daya alam berupa kayu, ya kan? Kayu dan lain sebagainya. Tetapi kalau masyarakat, mereka dengan ego, lalu menebang pohon sembarangan di hutan, maka apa yang akan terjadi?
terjadinya longsor. Tepuk tangan dulu buat dia. Hah? Longsor. Apa lagi? Akan terjadi akan terjadi pengukisan tanah atau operasi. Iya, tepuk tangan dulu buat dia. Ya, pengukisan tanah atau abrasi, ya. Nah, jadi terkait dengan hal itu ada dampak positif dan juga dampak negatif yang akan kita dapatkan, ya. Nah, jadi apa yang telah kita miliki sudah sepatutnya kita kelola dengan baik, kelola dengan perasaan kita, ya. Jangan sampai kita salah gunakan, lalu dia bisa menjadi hal yang buruk buat kita semua. Oke, nah, lalu menyangkut dengan sumber daya alam hutan, masih dengan sumber daya alam hutan. Nah ini ya, di sini kita lihat bersama bahwa sumber daya alam hutan ini dia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada hutan produksi, yang kedua ada hutan lindung, dan yang ketiga ada hutan konservasi, dan yang keempat ada kawasan pelestarian alam. Kita bahas satu-satu, ya. Simak di depan sini. Hutan produksi. Kira-kira dia menghasilkan apa? Bahan-bahan produksi. Bahan-bahan produksi. Seperti apa? Seperti kayu, rotan, damar, dan lain sebagainya. Tepuk tangan dulu buat kalian. Ternyata kalian paham juga terkait dengan apa yang saya berikan. Nah, lalu yang berikut ada hutan lindung. Perhatikan. Ada hutan lindung, ya. Nah, hutan lindung ini contohnya kayak bagaimana? Hah? Hutan yang melindungi sistem daya lingkungan hidup. Jadi hutan yang melindungi sistem daya lingkungan hidup. Kenapa? Ada yang tahu? Ya? Ada yang tahu? Karena sumber oksigen, ya, di dunia ini, Indonesia dengan banyaknya luas hutan yang ada, maka Indonesia merupakan salah satu negara yang memang penghasil, ya, dari sumber-sumber oksigen tersebut. Karena dong punya kan masih banyak. Lalu yang berikut ada hutan konservasi. Nah, ini fungsinya dapat kita lihat. Ini pelestarian keanekaragaman tumbuhan serta ekosistem yang ada di dalam hutan. Ya. Lalu yang kita lihat ada juga kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam. Kira-kira kawasan pelestarian alam ini, ya, ini kayak bagaimana? Coba. Ada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan rakyat. Nah, taman nasional, apakah di lingkungan kalian itu ada taman nasional atau tidak? Ada kesini? Betul di Maluku sini ada taman nasional kesini? Ada, Pak. Ada. Oke. Taman nasional. Oke. Tadi Pak Guru sudah menerangkan banyak terkait dengan video pembelajaran, dan sekarang Pak Guru akan membagikan kalian berdasarkan kelompok yang ada. Pada minggu pertemuan kemarin kan Pak Guru sudah bagi toh, betul? Nah, ini sudah duduk berdasarkan kelompok minggu kemarin ya? Sudah. Sudah? Ya, Pak. Oke, baik. Nah, olehnya itu Pak Guru akan memberikan kalian lembar kerja, ya, atau LKPD yang akan
kalian kerjakan. Boleh ya? Ya Pak, boleh. Nah, ini ada lembar kerja. Ini akan dikerjakan masing-masing kelompok. Ini ada sumber juga, bisa dipelajari untuk kelompok satu ya. Ini kan masing-masing sudah tentukan ketua, ya kan? Sudah Pak. Lalu moderator dan Enggak, itu aja Pak. Seng. oke. Ini kan sudah ditunjukkan toh? Betul tidak? Betul Pak. Lanjut. Kelompok mana yang belum? The Bluetooth device is ready to pair. Ya, perhatian di sini. Jadi LKPD yang telah Pak Guru bagikan tadi, kalian bisa mengamati, membaca dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah Pak Guru bagikan tadi. Nah, untuk kelompok mawar, ya, ini kalian lihat, ya, sesuai dengan ini, ya, kalian mempelajari, mengerjakan bagaimana potensi sumber daya alam, hutan, tambang, sumber daya alam kemaritiman di lingkungan tempat tinggal yang ada, ya, bisa dikerjakan ya. Catat. Dan ingat, kalau bisa dong punya HP yang dibawakan itu dikeluarkan dan bisa mencari sumber-sumber lain, dan Pak Guru akan memberikan link ke situ juga supaya bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Bagaimana? Oke. Lalu yang kelompok melati, ya, ini kalian punya yang akan kalian dapatkan, ya, dari diskusi kalian, kelompok kalian ini menyangkut dengan perbedaan potensi sumber daya alam di Indonesia. Oke.
perbedaan potensi sumber daya alam di Indonesia. Bisa langsung didiskusikan ya. Ya, Pak. Lalu kalian ya, macam-macam sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. Kira-kira apa-apa saja ya. Nah, dikerjakan sekarang. Ini kan yang di atas kan sudah ada. Ya. Dan sumber daya alam, bentuknya dan pemanfaatan. Berarti nanti yang di sini yang sekarang kan isi yang ada. Iya. Yang ini kan harusnya bentuknya apa, pemanfaatnya apa, dan Iya. terus kalau tambahnya bentuknya sudah ada, pemanfaatnya kan itu sendiri. Ya, disesuaikan saja. Kalau nggak salah saya usahakan Itu nanti disesuaikan. kalau kelebihan. Kalau kelebihan toh, nah, Gitu. disesuaikan. Ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Bagaimana? Ada permasalahan di mana? Masalahnya di sini Mana? Laut. Laut kenapa? kan ketemu akan bentuk bentuk bulat. Ah. Nah, iya, di laut ini kalau contoh ini hutan, dia menghasilkan apa? Kayu. Kalau laut dia menghasilkan lanjut. Ya kan? Nah, itu dikerjakan. Bagaimana, Nyong? Diskusi. Bagaimana? Ada kendala kesing? Ini dong lebih fokus ke sini. Iya. 3 sumber daya alam ini. Catatkan. Catat. Catat. Maksudnya ini, oh, ya itu nanti itu kan dikerjakan juga, oh. Nah, tapi lebih fokusnya ke sini karena yang 1, 2 itu ini 1. Oke? Oke, Pak. Lanjut. Catat. Ini supaya jadi poin. Bentar. Nah, sudah. Sambil. Ini kan tadi Pak Guru sudah bilang toh, Bang lebih fokus di sini. Yang atas. Nah, iya. Iya, Pak Guru. Nah, Ini gimana? juga sama kan yang sama di atas. Kalau ini kan sudah penjelasannya, katun caranya, penjelasannya itu tahapannya apa? Iya. Oke. Disesuaikan. Ini maksudnya. Ini prospeksi toh, kegiatan untuk mengetahui ukuran bentuk posisi kadar rata-rata. Nah, Lampu mati, ada wire. lampu mati. Nah, nanti dilihat toh, berdasarkan ini kan contoh toh. Nah, ini prospeksi eksploitasi ini nanti terjadi kayak bagaimana? Begitu. Dampaknya. Oh, dampaknya bagaimana? Yes. Makanya dong, kan kalau katun tulis selalu kalau sini sampai. Boleh.
Nah, bisa dicari di internet ya. Tadi sumber yang Pak Guru sudah berikan itu bisa di searching di internet. Nah, Kamu cari yang ini, Jo. bisa. Bisa. Bentuk sumber daya alam laut. Kamu cari sampai di mana? Nah, Berbagai sekali. Saya cari apa? bagaimana sudah? Nah, Laut. nggak ada. Bentuk sumber daya alam laut. Bagaimana? Ada kendala tidak? Ada kendala tidak? Dadah. Oke, semangat, semangat. Oh, Pak Guru lihat. Nah, searching. Tulis di sini. Daya hutan. Daya hutan. Sumber daya tambang. Dan sumber Kemaritiman. Mana? Ya, sabar. Fokusnya tadi Pak Guru bilang itu. Mana? Lebih fokusnya. Bentar. Kalian lebih fokusnya ke ini supaya nanti dipresentasikan. Nah, itu. Ayo, ada salah satu lembar kertas. Oh, kalian Pada HP 20. mengapa terjadinya? Mengapa terjadinya? The Bluetooth device is connected successfully. Jadi nanti dipresentasikan dengan itu, dan kalian fokusnya tadi tuh. Sudah? Ya, Kak. Lebih fokus lagi di dalam tugas kelompok tadi, ya, berdasarkan topik yang ada. Gimana? Pak Guru tadi memberikan punya waktu sudah lumayan panjang. Ya, waktu tersisa 2 menit. Lagi bertanya, Pak, mau tulis yang itu dari gimana? Sudah buat apa? Sisa, Pak. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah siap? Sudah siap? Belum?
2 menit. Oke. Pak Guru memberikan kalian waktu 4 menit lagi. Mulai dari sekarang. Kita lanjut presentasi ya. Oke. Dalam kerja kelompok ini, Pak Guru akan memberikan kalian nilai juga. Ya, nilai kerjasama gotong royong. Ya. Nah, siapa yang aktif dalam berdiskusi, nanti masing-masing punya nilai tersendiri. Bagaimana, Nona? Ya? Tadi yang lebih fokusnya tuh di mana tadi? Pak Guru ada kasih tuh. Mana kan? Pak Guru ada sebelum foto tadi tuh. Sudah ada bahan. Mana? Oke. Mana? Bagaimana dengan sumber yang Pak Guru berikan tadi? Sudah? Mana? Waktu tersisa 2 menit. Kita presentasi. Sabar. Bagaimana? Sudah siap? Kelompok mawar, sudah? Di belakang saya. Ya, sesaat lagi kita akan presentasi. Pak Guru harap semua sudah bisa siap. Oke, sudah. Kelompok mana yang sudah siap? Wah, ternyata hampir semua kelompok ini, ya. Kelompok mawar sudah? Kelompok anggrek bagaimana? Kelompok anggrek? Sudah? Mantap. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Luar biasa semangatnya. Oke. Jadi untuk kelompok mawar, ya, kalian Pak Guru memberikan kesempatan untuk maju di depan mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok kalian. Ayo, moderator, ya, presentasi. Ayo mulai. Kelompok perhatian di sini sebelum diskusi dimulai, ya,
Harap kelompok yang lain itu bisa simak, amati dengan baik. Ada pertanyaan, masukan, saran, harap disampaikan ya. Lalu untuk kelompok, perhatian, untuk kelompok yang presentasi, anggota yang ada di sini harus siap dengan jawaban yang akan dilontarkan atau pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh kelompok lain. Ya. Mulai ya. Guru memberikan kesempatan buat kalian. Tepuk tangan dulu buat kelompok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kami, dan kami dari kelompok 1 atau kelompok Mawar. Saya atas nama Ahda Somena sebagai moderator, dan di sebelah saya Honorifah Nur Syamnia Pele sebagai juru bicara. Saya tidak berlama-lama lagi, saya berikan kepada juru bicara. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana terkait dengan sumber daya alam, bentuk sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang pertama, sumber daya alam hutan. Bentuk dari sumber daya hutan itu kayu. Pemanfaatannya bahan bangunan. Yang kedua, sumber daya alam laut dengan bentuknya yaitu ikan, garam, dan air laut. Pemanfaatannya pemanfaatan sumber makanan, bahan baku industri, dan air bersih. Sumber yang ketiga yaitu yang terakhir, sumber daya alam tambang. Bentuk dari sumber daya alam tambang yaitu pasir. Pemanfaatannya bahan bangunan, konstruksi jalanan. Yang kedua yaitu tahapan prospeksi, yang dimana prospeksi adalah pencarian dan identifikasi potensi sumber daya alam atau mineral di suatu wilayah. Yang kedua, eksplorasi adalah kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Yang ketiga, eksploitasi yaitu tahapan penambangan sumber daya mineral atau bahan galian dari bumi untuk dimanfaatkan. Ada juga pertanyaan yang diberikan oleh guru mata pelajaran yaitu bagaimana potensi sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya kemaritiman di Indonesia. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang luas biasa, besar, dan beragam, mencakup sumber daya alam hutan, tambang, dan kemaritiman. Sumber daya alam hutan. Luas hutan di Indonesia mencapai 120,60 juta hektar atau sekitar 63% dari total luas daratan, dengan fungsi sebagai hutan produksi, menghasilkan bahan baku produksi seperti kayu dan rotan. Hutan lindung, melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup dan menyediakan suplai air. Hutan konservasi, melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Potensi hutan Indonesia sangat besar dengan 37% spesies sumber daya hayati dunia dan 30% hutan bakau dan padang lamun. Sumber daya alam tambang. Indonesia memiliki cadangan mineral dan energi yang melimpah seperti minyak bumi dan gas alam di Sumatera dan Kalimantan, batu bara di Kalimantan Timur, emas di Papua, nikel di Sulawesi, timah dan bauksit. Sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia dan membuka lapangan kerja. Sumber daya alam kemaritiman.
Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar dengan potensi lestari sebesar 6,4 juta ton per tahun. Terumbu karang Indonesia merupakan yang terluas di Indonesia dan memberikan manfaat ekonomi, ekologis, dan sosial ekonomi. Hutan mangrove memberikan manfaat ekologis dan ekonomis. Sektor perikanan berperan penting dalam menyediakan potensi hewani dan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan nelayan. Itu saja hasil diskusi kami. Saya berikan kepada moderator. Apakah ada pertanyaan atau masukan dari kelompok lain? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok mawar. Luar biasa. Silakan duduk atau kembali ke tempatnya kembali. Selanjutnya kelompok melati. Tepuk tangan dulu buat kelompok melati. Selanjutnya kelompok melati. Pak Guru memberikan kesempatan, ayo bagi di depan. Ya, kita lihat mana yang lebih unggul. Kita lihat kelompok melati. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru mata pelajaran dan teman-teman sekalian sudah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tidak lama-lama lagi, saya persilakan kepada presentator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi diskusi kami pada hari ini tentang sumber daya alam, di mana terbagi atas 3 tabel sumber daya alam, bentuk, dan pemanfaatan. Yang pertama yaitu hutan, dalam bentuknya yaitu kayu dan pemanfaatan bahan bangunan. Yang kedua yaitu laut dengan bentuk ikan dan pemanfaatan sumber makanan. Yang ketiga yaitu tambang, bentuknya pasir, pemanfaatan bahan campuran bangunan. Pada aktivitas kedua yaitu tahapan dan penjelasan. Tahapan yang pertama yaitu tropeksi. Tropeksi itu merupakan kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang ditemukan. Sedangkan eksploitasi yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikutnya yaitu kami disuruh oleh guru mata pelajaran untuk membuat satu soal esai, yaitu Semangat, semangat. Luar biasa. soal kami yaitu mengapa terjadinya perbedaan potensi sumber daya alam di Indonesia. Dan jawabannya perbedaan potensi sumber daya alam di Indonesia disebabkan oleh faktor geografis, geologis, iklim, dan jenis tanah yang berbeda-beda di setiap wilayah. Tangan dulu buat luar biasa. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya atau memberikan saran? Saya persilakan. Oke. Ya, boleh. Jadi yang tadi yang presentatornya tuh presentasi yang mengenai tahapan dan penjelasan. Mungkin sedikit berbeda dengan kata punya. Jadi di kata punya nih. Lanjut. Nah, jadi di kata
Jadi hasil presentasi kami itu penjelasan mengenai eksploitasi itu penjelasan pada tabel penjelasan yang terdiri yang penjelasannya itu kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata dan besarnya cadangan dari tahapannya itu eksplorasi bukan prospeksi. Mungkin di situ ada kekeliruan. Ya. Coba baca tahapan dan penjelasan. Ya, itu kerjaan sini itu nanti menjadi tugas di kelompoknya masing-masing. Ya, terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Oke, itu saja. Latih boleh duduk kembali ke tempatnya. Terima kasih. Kelompok anggrek sudah siap? Tepuk tangan buat kelompok anggrek. Luar biasa. Baik. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensulina sebagai moderator dan di samping saya Zahra Lalian sebagai presentator. Yang kami berdua di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Wildayanti Payapo, Nadifa Helus, Nisnawati Tarahatu, dan Firasjung. Untuk tidak lama-lama, saya serahkan kepada presentator. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, sumber daya alam bukan Suara diperkeras. bentuknya yaitu kayu dan pemanfaatannya itu bahan bangunan. Iya. Kedua, sumber daya alam laut, bentukannya yaitu ikan dan pemanfaatannya yaitu ikan kawen dan laut. Sumber daya alam tambang, bentuknya seperti pasir dan pemanfaatannya sebagai bahan bangunan yaitu batu bara, semen, dan beton. Yang kedua, ada tahapan dan penjelasan. Prospeksi yaitu kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata dan besarnya cadangan dan tindakan bahan kalian atau mineral yang telah ditentukan. Dan eksploitasi penjelasannya yaitu kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan tindakan bahan kalian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pembuangan. Iya. Ada juga soal yang dikasih oleh guru mata pelajaran yaitu apa saja macam-macam sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya kemaritiman. Yang pertama, sumber daya alam tambang yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan timah. Yang kedua, sumber daya alam kemaritiman yaitu perikanan, hutan lose, dan terumbu karang. Yang ketiga, sumber daya alam hutan yaitu damar, kayu, getah. Mungkin lebih banyak hasil presentasi kami saya serahkan kepada moderator. Ya, itu saja hasil presentasi kami. Apakah ada masukan, tanggapan dari kelompok lain? Saya persilahkan. Tidak semua pas. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok anggrek. Luar biasa. Guru persilakan. Kalau memang tidak ada saran atau tanggapan lagi, guru persilakan kelompok anggrek untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih. Ya, anak-anak sekalian, kalian sudah melakukan diskusi dengan baik. Pak Guru senang sekali, ya, karena kalian begitu fokus. Dan Pak Guru harap di dalam kelompok mungkin apa yang telah kalian diskusikan tadi ada kekeliruan atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman yang perlu dikerjakan. Nanti Pak Guru akan mengevaluasi materi pembelajaran ini. Dan kalian bisa introspek, melihat kembali hasil kerja kalian apakah itu sudah sesuai atau belum. Ya,
Oke. Sebelum kita lanjut, kita melakukan ice breaking dulu. Ini kalian sudah untuk menambah semangat dan motivasi kita. Pengurus persilakan semua untuk berdiri. Iya. Tepuk. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk IPS. IPS Bakti. Luar biasa. Oke. Oh, mau tambah lagi 1 kali lagi. Oke, kita mulai 1 kali lagi. Tepuk IPS. IPS asik. Luar biasa. Oke. Pak Guru akan memberikan kalian evaluasi dulu terkait dengan materi sampai dengan diskusi yang telah kita lalui tadi, ya. Ini akan dikerjakan oleh kalian, ya. Nah. Ini kalian kerjakan ya. Ini soal yang Pak Guru sudah buat, masing-masing mengerjakan. Nah, ini ada 2 soal, dibagikan saja, dibagikan soalnya, ya. Sudah cukup. Sini 2, 4, 6 ya. Nah, dibagikan. Dua, 4, 6, 8 ya. Untuk mengevaluasi soal yang ada, kalian kerjakan soal yang ada ya. Oke. Pak hanya memberikan kalian waktu 3 menit dari sekarang ya. Karena hanya 2 nomor. Dimulai dari sekarang. Jangan sama ya, masing-masing dengan pendapatnya. Ya, masing-masing dengan pendapatnya sendiri. Ya. Iya, waktu tersisa 1,5 menit. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mana? Mau dibunyi. Sudah, Pak. Udah. Luar biasa. Kerja dengan baik ya. Jangan asal-asalan. Pak Guru ingatkan sekali lagi, jangan asal-asalan. Ya. Nanti Pak Guru akan memberikan kalian hadiah. Ini bagi nilai yang di atas saja. Tepuk tangan. Ayo, siapa yang nilai bagus? Nah, fokus kerjanya. Oke, kiranya waktu yang Pak Guru berikan sudah cukup ya. Boleh kumpulkan evaluasi tugas kalian di depan. 1 menit lagi. Waduh, kalian lama sekali. Lanjut. 1 menit tersisa ya. 1 menit. 1 menit tersisa.
Oke, Pak Guru akan berhitung 1 sampai 3, maka kalian kumpul di depan. 1, 2, 3. Ayo kumpul. Kumpul. Waktu. Ya, mulai dari kelompok Mawar. Kumpul tugas kalian. Ayo cepat sedikit. Melati. Kelompok Melati. Ayo. Cepat dikit. Kelompok Anggrek sudah ya? Sudah. Ayo, kumpul. Sekarang. Tidak ada waktu lagi buat kalian. Ya, anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari materi IPS dari awal sampai dengan saat ini, apa yang kalian rasakan? Senang? Ah, betul. Senangnya di mana? Asrikin. Apa lagi? Presentasi tadi luar biasa. Oke, sekarang ya Pak Guru akan siapa yang bisa, siapa yang berani. Pak Guru akan memberikan dia hadiah untuk mengambil kesimpulan materi pada hari ini. Ayo siapa? Coba angkat tangan. Nona Gita bisa mengambil kesimpulan terkait dengan materi hari ini? Siapa? Nona bisa? Kesimpulan? Ayo, enggak apa-apa. Nanti baru Pak Guru memperbaiki. Ayo, semangat. Ayo, siapa bisa? Kalau memang ya tidak ada, biar Pak Guru saja yang mengambil kesimpulan ya. Oke. Perhatian di sini. Kita dari tadi sudah mempelajari materi banyak terkait dengan potensi sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini dia begitu bermanfaat bagi kehidupan kita. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia menjaga dan merawatnya dengan baik. Ya, karena ada hal positif yang akan kita dapat dan juga ada hal-hal negatif yang pasti akan kita dapat. Olehnya itu mungkin itu kesimpulan singkat dari Pak Guru ya. Pak Guru mau sampaikan lagi buat kalian bahwa insya Allah materi pada pertemuan berikut yaitu kita akan mempelajari kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Oke, bisa diingat ya? Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, untuk menutupi kegiatan ini, Pak Guru minta kamu untuk maju di depan memimpin doa dulu. Ya. Alas. Mulai. Teman-teman mengawali Mengakhiri. Teman-teman, maaf. Ya. Mulai. Teman, mengakhiri kegiatan kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah. Berdoa dengan bersuara. Oh, Al-Asri. Oke. Berdoa dengan membacakan surah Al-As. Berdoa dengan bersuara. Oke, kalian boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Pak. Terima kasih. Dapat Terima kasih. Dadah Pak Guru. Ya, saya. Pak Guru. Nah, langsung Dompi makan dulu apa ya? Makasih banyak lah ya, nanti baru ketemu. Baik.